Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti. Nah, kalau episode sebelumnya nih kita pernah room tour di Serambi Buya. Nah, kali ini kita akan room tour kemana nih pemirsa? Room tour di Geraha Suara Muhammadiyah. Bagi yang belum tahu Geraha Suara Muhammadiyah itu di mana? Nah, Geraha Suara Muhammadiyah ini ada di Jalan KH Ahmad Dahlan nomor 107 pemirsa. Nah, kali ini nanti kita akan mengulik-ngulik bukan hanya tentang Geraha Suara Muhammadiyahnya saja, tapi kita akan melihat bagaimana sih perkembangan Suara Muhammadiyah, apa sekarang yang sedang menjadi cita-cita Suara Muhammadiyah, dan bagaimana proyeksi Suara Muhammadiyah di 2023. Di episode kali ini nanti kita tidak sendiri pemirsa, nanti kita akan ditemani oleh Direktur Utama Suara Muhammadiyah, yaitu Bapak Denny Asyari MA Datuk Marajo. Mari kita segera masuk ke Geraha Suara Muhammadiyah. Sepertinya Pak Denny ada di belakang sana pemirsa. Mari kita temuin bersama. Assalamualaikum Pak Denny Asyari. Nah, kita bertemu dengan Pak Denny, tapi kayaknya ini baru rapat atau sebentar ini. Oh gitu Pak Denny. Kalau untuk menyela waktunya sebentar. Silakan bagi duduk, silakan bagi. Di era seperti ini kan ini sudah memasuki era yang setelah pandemi nih Pak Denny. Kalau untuk proyeksi Suara Muhammadiyah sendiri itu seperti apa Pak Denny di tahun 2023 ini? Oh, tahun 2023. Iya. Ya, alhamdulillah kan sekarang kita sudah mengawali tahun 2023. Dan alhamdulillah 2022 kemarin tuh masa recovery lah ya. Iya, betul. Masa recovery dalam banyak hal, mulai kesehatan, sosial, termasuk ekonomi sebenarnya. Iya. Karena kan 2020, 2021 kita diterjang betul gitu kan dengan pandemi ini. Nah, 2022 ini recovery. Nah, alhamdulillah Suara Muhammadiyah walaupun 2020, 2021 itu juga sedikit kena impact dari pandemi ini, tetapi proses recovery-nya di 2022 ini relatif cepat gitu ya. Nah, akhirnya dari usaha yang kita lakukan di 2022 ini ya sesuai dengan target kita yang pernah kita susun di 2020 sebelum pandemi. Jadi di 2020 kita sudah bikin proyeksi untuk 2020, ternyata ya kena imbas pandemi, ya gagal semua, tetapi justru Tuhan menunda ya. Jadi kegagalan itu betul katanya, keberhasilan yang tertunda ternyata. Jadi gagal di 2020, target itu akhirnya tercapai dari 2022. Nah, sekarang kan kita memasuki 2023. Ya, 2023 tentu ya orang bijak kan selalu menyampaikan ya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, katanya gitu. Nah, maka di 2023 tentu harapan kita lebih baik dari 2022 gitu ya. Ya, kalau 2022 sudah cukup baik dari 2021, 2020, nah 2023 ini kita ingin lebih baik lagi. Nah, seperti apa lebih baiknya tentu terkait dengan proyeksi SM seperti apa untuk tahun 2023 ini. Nah, pertama Mbak Oki, 2023 ini kan ya walaupun masih kesannya tahun recovery, tetapi juga kita berhadapan dengan ya bayang-bayang krisis ekonomi sebenarnya gitu ya, yang tidak hanya bagi negara kita tetapi negara-negara seluruh dunia gitu kan. Nah, maka bagi SM ya kita tetap melihat bahwa setiap tantangan itu adalah peluang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh SM? Yang pertama, kita tetap memperkuat sistem ekonomi berbasis jamaah. Ini menjadi keunggulan bagi Suara Muhammadiyah. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya kita memproyeksikan jamaah sebagai kekuatan ekonomi kita. Nah, kalau selama ini ya jamaah mungkin kita lihat dalam perspektif ibadah mahdah gitu. Nah, kita ingin mendorong jamaah itu harus masuk dan bergerak di bidang muamalah, bil khususnya di bidang ekonomi. Maka usaha-usaha yang dikelola oleh Suara Muhammadiyah ingin kita dorong bagaimana ini menjadi kekuatan jamaah. Salah satunya misalnya SM Corner. Nah, SM Corner kita kan sekarang sudah ada 89 gerai di seluruh Indonesia. Nah,
Di 2023 kita akan memperkuat SM Corner ini dengan inovasi-inovasi baru. Apa inovasi SM Corner? Dengan model kombinasi dengan Lokmat. Jadi dulu SM Corner ini hanya produk seperti ini nih. Seperti yang ada di toko kita ini, batik, buku-buku. Nah, ke depan SM Corner kita kombinasikan dengan retail harian. Nah, seperti usaha SM yang kedua itu, Lokmat ya. Kalau Lokmat selama ini hanya bergerak di bidang retail. Nah, ke depan ini kita kombinasikan dengan SM Corner. Nah, model bisnis ini akan terus kita kelola dengan model jamaah. Nah, jamaah dalam arti gimana? Ada komunitas atau masyarakat di daerah, apakah itu melalui struktur organisasi Muhammadiyah, ranting, cabang, daerah, amal usaha, atau ada komunitas pengajian gitu. Tapi ingin ada usaha bersama. Nah, kita ingin gerakkan itu. Karena keyakinan kami hari ini ya bahwa kita berada di tengah tekanan para oligarki ekonomi, dan yang bisa menghadapi oligarki ekonomi adalah kekuatan jamaah. Dan jamaah itu menurut saya salah satunya adalah jamaah Muhammadiyah gitu. Nah, ini proyeksi yang pertama yang ingin kita dorong untuk 2023. Kemudian yang kedua, kita akan memperkuat gerakan ekonomi berbasis digital. Nah, ekonomi berbasis digital ini memang sebuah kebutuhan sekarang, bukan lagi sekedar entertain ya, hanya sekedar pemenuhan yang bersifat tertier menurut saya, tetapi ini sudah primer karena semua sektor kita sudah digerakkan oleh aspek digitalisasi ini. Nah, maka usaha-usaha yang sekarang digerakkan oleh Suara Muhammadiyah akan kita dorong masuk ke basis digital. Jadi Bapak Ibu para warga Muhammadiyah untuk bertransaksi toko, kebutuhan toko ya, termasuk retailnya, termasuk majalah Suara Muhammadiyah, ini basisnya besok digital semua. Walaupun yang versi fisik misalnya dalam konteks majalah itu masih ada gitu ya, itu tetap ada. Nah, yang ketiga yang ingin kita dorong adalah mengembangkan atau inovasi produk. Apa inovasi produk? Dan kita insya Allah SM 2023 akan masuk pengembangan bisnis di sektor perhotelan dan pariwisata. Dan untuk sektor bisnis ini sebenarnya sektor bisnis yang lagi tren nih di tahun-tahun ke depan, pariwisata. Karena masyarakat kita sekarang sering disebut sebagai healing society katanya gitu ya. Jadi masyarakat yang suka healing-healingan gitu ya, suka ya rekreasi jalan gitu. Nah, kita ingin kerjasama, dan ini konsepnya juga berbasis jamaah. Kita akan kerjasama dengan masyarakat daerah, warga Muhammadiyah di daerah-daerah, di mana titik-titik destinasi wisata ingin kita kelola secara bersama. Walaupun nanti titiknya ada di Jogja, dengan kita mempersiapkan grand opening, ya grand opening untuk Hotel Suara Muhammadiyah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ya di tahun 2023 ini kita akan menghadirkan ikon baru bisnis itu, yaitu bisnis perhotelan dan pariwisata. Itu ke depan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Baik, jadi yang jadi fokus utama di 2023 ini ada 3 ya Pak Denny ya. Ada ekonomi jamaah, ekonomi digital, kemudian ada inovasi produk. Ya. Baik. Terus tadi kan saya dengar untuk pembangunan hotel nih Pak nih. Nah, ini sungguh sangat menarik nih pemirsa. Jadi nanti ini bisa jadi destinasi tujuan di Jogja nih, bisa ke SM Tower ya Pak Denny. Baik. Kalau untuk progresnya seperti apa Pak Denny? Atau mungkin bisa sambil melihat ke sana kalau boleh. Ya, boleh. Kayak gitu. Jadi SM Tower ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, ikon baru ya dari inovasi produk Suara Muhammadiyah untuk bergerak di sektor pariwisata dan perhotelan. Maka SM menyiapkan infrastruktur itu dalam bentuk SM Tower. Nah, biar tidak penasaran, kita bisa jalan-jalan walaupun ya progresnya masih sekitar 70%. Karena target kita nanti Ramadan atau Idul Fitri udah bisa kita manfaatkan. Gimana kita ke sana? Siap, ayo. Mari kita lanjut ke SM Tower ya Pak Denny.